Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kinanda Pratonis. Nama saya Arya Bintang Orenstein. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis pengukuran usability terhadap platform website di UMKM di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Di era digitalisasi modern, semua aspek kehidupan tidak terlepas dari teknologi informasi. Salah satunya adalah UMKM. UMKM, usaha mikro kecil menengah, adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Perkembangan dunia digital membuat mudah para pedagang UMKM dalam menjual dagangannya karena penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi secara daring. Salah satu platform digital UMKM adalah Pade UMKM. Pade UMKM adalah perusahaan IT yang fokus membangun pasar baru digital khususnya segmen koperasi UMKM dan komunitas dengan keunggulan pasar tertutup, control label, dan measurement. Dalam menggunakan website Pade UMKM diperlukan user interface yang mudah digunakan agar para penjual UMKM dan para pembeli dapat menggunakannya dengan mudah. Rumusan masalah. 1. Apakah antarmuka user pada website Pade UMKM sudah memiliki usability dan berdaya guna tinggi? 2. Bagaimana hasil ukur usability antarmuka website Pade UMKM? C. Tujuan masalah. Mengetahui antar website Pade UMKM sudah memiliki usability dan berdaya guna tinggi. 2. Untuk menguji hasil ukur usability antarmuka website Pade UMKM. Bab 2. Landasan teori. Pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem komputasi, interaksi, dan berbagai aspek terkait. Hewitt et al. 1996. Dari perspektif ilmu komputer, fokus IMK adalah pada interaksi, khususnya interaksi antara satu atau lebih manusia sebagai pengguna komputer dengan satu atau lebih mesin komputer. Situasi klasik yang sering kita jumpa adalah penggunaan program berbasis grafik yang interaktif dengan memperluas pengertian tentang interaksi manusia dan mesin akan membawa kita kepada topik yang lebih luas yang tidak mungkin dipisahkan dari IMK, antara lain topik tentang peranti masuk atau keluar dan lingkungan kerja, istilah manusia dan komputer atau interaksi manusia dan mesin, melingkupi dua sisi yaitu mesin dan manusia. Pertama, kita perlu melihat istilah mesin. Istilah mesin lebih populer dengan sebutan komputer. Berbagai jenis komputer yang kita kenal antara lain adalah mainframe, workstation, dan komputer pribadi. Pengertian interface. Interface atau tatap muka adalah salah satu layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan dengan sistem operasi. Antarmuka adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Dengan interface, orang yang awam atau hanya sedikit mengerti tentang pemrograman bisa bekerja dengan baik, mudah, dan cepat. Interface menghubungkan manusia dengan komputer. Komunikasi bisa lebih lancar. Pekerjaan bisa dikerjakan dengan menyenangkan. Definisi antarmuka atau interface adalah cara mendesain, menganalisa, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer agar lebih mudah untuk digunakan oleh manusia. Selanjutnya kita akan membahas prinsip antarmuka. Prinsip antarmuka ada 15. Yang pertama, user compatibility. Antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Oleh karena itu, sebuah software seolah-olah mengenal usernya, mengenal karakteristik usernya dari sifat sampai kebiasaan manusia secara umum.
Hal tersebut harus terpikirkan oleh desainer dan tidak dianjurkan merancang antarmuka dengan didasarkan pada dirinya sendiri. Yang kedua, product compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Contoh, aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Yang ketiga, task compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut melalui antarmuka. Sebisa mungkin, user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Contoh, user hanya klik setup, tekan tombol next, finish OK untuk menginstal suatu software. Yang keempat, workflow compatibility. Sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya tentunya terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam sebuah aplikasi, software engineer harus memikirkan berbagai runtutan pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Yang kelima, konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Banyak perusahaan dalam menjalankan sistemnya menggunakan aplikasi sistem yang berbeda di setiap divisi yang berbeda. Seringkali keseragaman dalam menjalankan sistem tidak diperhatikan. Yang keenam, familiarity. Sifat manusia mudah mengingat dengan hal-hal yang sudah sering dilihatnya atau didapatkannya. Secara singkat disebut dengan familiar. Antarmuka sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya dari segi tata letak model. 7. Simplicity. Kesederhanaan perlu diperhatikan pada saat membangun antarmuka. Tidak selamanya antarmuka yang memiliki menu banyak adalah antarmuka yang baik. Selanjutnya 8. Direct manipulation. User berharap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. User ingin sekali aplikasi yang dihadapannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan karakteristik user tersebut. Contohnya, tampilan warna sesuai keinginan. Misal pink. Pada window bisa dirubah melalui desktop properties. Tampilan skin window name bisa dirubah. Selanjutnya 9. Kontrol. Prinsip kontrol ini berkenaan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang diubah-ubah. Hal itu akan sangat mengganggu proses berjalannya sistem. Selanjutnya, kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang bisa bagi seorang user. Oleh karena itu, software engineer haruslah merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi dan mengulangi hal-hal seperti itu. Contohnya, illegal comment can recognize input sebagai portal jika terjadi kesalahan. Selanjutnya 10. WSYI-WYG. WSYI-WYG sama dengan what you see is what you get. Sama dengan apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Contohnya, apa yang tercetak di printer merupakan informasi yang terkumpul dari data-data yang terlihat di layar monitor pada mencari data. Hal ini juga perlu menjadi perhatian software engineer pada saat membangun antarmuka. Informasi yang dicari atau diinginkan harus sesuai dengan usaha dari user pada saat mencari data dan juga harus sesuai dengan data yang ada pada aplikasi software. Selanjutnya yang ke-11 yaitu flexibility. Fleksibel merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Software engineer membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Sebagai contoh adanya menu, hotkey, atau model dialog yang lainnya. Yang ke-12, responsiveness. Setelah memberikan inputan atau memasukkan data ke aplikasi sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberikan tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan. Selain teknologi komputer semakin maju, sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia, software yang dibangun pun harus mempunyai reaksi tanggap yang tepat. Hal ini didasari pada sifat manusia, yaitu semakin dinamis dan tidak mau menunggu. Yang ke-13 yaitu invisible technology. Secara umum, user mempunyai aplikasi keingintahuan sebuah kecanggihan dari aplikasi yang digunakan. Untuk itu, aplikasi yang dibuat hendaknya mempunyai kelebihan yang tersembunyi.
Bisa saja kelebihan itu berhubungan dengan sistem yang melingkupinya, atau bisa saja kecanggihannya atau kelebihan itu tidak ada hubungannya. Contohnya yaitu sebuah aplikasi mempunyai voice recognize sebagai media inputan pengolah kata yang dilengkapi dengan language translator. Yang ke-14 yaitu protection. Suasana nyaman perlu diciptakan oleh software engineer di antarmuka yang dibangunnya. Nyaman di sini adalah suasana di mana user akan betah dan tidak menemui suasana kacau ketika user salah memasukkan data atau salah eksekusi. Seorang user akan tetap merasa nyaman ketika dia melakukan kesalahan. Misal ketika user melakukan deleting atau menghapus file tanpa sengaja tidaklah menjadi kekacauan yang berarti. Karena misal ada recovery tools seperti undo, recycle bin, dan lain-lain, atau are you sure? Yang ke-15 yaitu ease of learning and ease of use. Kemudahan dalam mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. Kemudian dalam memahami icon, menu-menu, alur data, software, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat adalah usability. Pengertian usability berasal dari kata usable yang berarti dapat digunakan dengan baik. Usability sendiri lebih tepat dikategorikan sebagai paradigma dari sebuah aplikasi, baik dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras, yang menggambarkan tingkat kenyamanan pemakaian dari sisi pengguna. Prinsip usability adalah prinsip bakat, kemampuan, ketangkasan yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran, perusahaan, dan dalam diri manusia sendiri. Contohnya dalam teknologi, yaitu ketika seorang user menggunakan perangkat lunak tersebut untuk mencapai sebuah tingkat usability yang baik bagi para pengguna, yang dibutuhkan 3 prinsip yang paling mendasar, yaitu 1. Learnability, kemudahan yang memungkinkan user baru berinteraksi secara efektif dan dapat mencapai performance yang maksimal. Predictability, mendukung user untuk menentukan efek dari fitur action berdasarkan catatan atau sejarah interaksi sebelumnya, yaitu histori pencarian. 2. Synthesizability, mendukung user untuk perkirakan efek dari operasi sebelumnya pada keadaan saat ini, yaitu halaman page. Ketiga, familiarity, pengetahuan dan pengenalan user dalam domain berbasis komputer dan dunia nyata lainnya dapat diterapkan ketika berinteraksi dengan sistem yang baru. Contohnya, simbol keranjang pada pojok atas kanan. Yang keempat, generalizability adalah mendukung user untuk menambahkan pengetahuan dari interaksi spesifik di dalam dan di luar aplikasi konsisten yang mirip. Contohnya seperti kategori. Kelima, konsistensi, kemiripan dalam perilaku input atau output yang memunculkan dari situasi atau tugas objektif yang sama. Contohnya seperti gambar dan judul. Prinsip kedua yaitu flexibility, menyediakan banyak cara bagi user dan sistem untuk bertukar informasi. Sifat yang pertama adalah dialog inisiatif, memungkinkan user terbebas dari kendala-kendala buatan atau artificial pada dialog input yang dipaksakan oleh sistem. Prinsip yang terkait sistem atau user primitiveness, contohnya adalah input pencarian. Yang kedua, multithreading, kemampuan sistem untuk mendukung interaksi user yang berhubungan dengan lebih dari satu teks pada suatu saat waktu. Prinsip yang terhubung adalah concurrent versus interleaving multimodality. Contohnya adalah metode pembayaran. Yang ketiga adalah task migrability, kemampuan untuk melewatkan atau memberikan kontrol dari eksekusi task yang diberikan sehingga menjadi task internal user atau sistem atau berbagi antar keduanya. Contohnya adalah mengikuti sosial media aplikasi pada UMKM dan fitur promo. Yang keempat, substitutivity, memungkinkan nilai-nilai values equivalent antara input dan output yang masing-masing secara bebas dapat disubstitusi. Prinsip yang terkait adalah representasi perkalian, kesamaan kesempatan atau opportunity. Contohnya pilihan halaman page. Yang kelima, customizability, kemampuan user interface untuk dimodifikasi oleh user atau sistem. Prinsip yang terkait adalah adaptasibilitas. Contohnya mengganti foto profil. Prinsip ketiga yaitu robustness. Robustness merupakan tingkat dukungan yang diberikan agar user menentukan keberhasilan atau tujuan yang ingin dicapai. Robustness disebut juga ketahanan fisik, yaitu dukungan untuk pemulihan jika ada kesalahan-kesalahan dari ketiga inilah yang akan digunakan dalam mendesain user interface.
Tujuan dari ketahanan prinsip yaitu mendukung pengguna dalam menentukan keberhasilan dan tujuan penilaian. Robustness maksudnya adalah kemampuan sebuah sistem komputer dalam menghadapi error ketika eksekusi program sedang dijalankan. Penerapan robustness ini bisa termasuk dalam hal apa saja. Salah satu contohnya adalah algoritma sebuah program. Ketika terjadi error, program tersebut masih bisa berjalan atau tidak. Fungsi-fungsi lainnya terpengaruh atau tidak. Intinya program itu bisa diandalkan atau tidak ketika terjadi error atau failure. Untuk mendapatkan algoritma yang robust, ini tidak mudah. Perlu dilakukan serangkaian tes dengan kombinasi berbagai kemungkinan input atau kondisi. Karena itu, ketika sebuah program disebut robust, maka kemungkinan besar program tersebut dapat diandalkan untuk melakukan task sesuai fungsinya. Prinsip yang termasuk dalam robustness, yang pertama, observability. Kemampuan user untuk mengevaluasi keadaan sistem internal dan representasi yang dapat dimengerti atau dirasakan. Prinsip yang terkait adalah browsability, static atau dynamic default, reachability, persistence, operation visibility. Contohnya yaitu pada gambar. Contoh gambar icon bertujuan agar memudahkan user dalam melakukan pencarian. Yang kedua, recoverability. Kemampuan user untuk melakukan koreksi bila kesalahan telah dikenali. Prinsip yang terkait adalah reachability forward dan backward recovery commensurate effort. Contohnya seperti pada gambar, yaitu jika salah mengisi email atau kata sandi, maka akan muncul peringatan. Yang ketiga, responsiveness. Bagaimana user mengetahui, menyadari laju komunikasi dengan sistem. Prinsip yang terkait adalah stabilitas. Contohnya pada gambar, jika kita telah mengisi email, maka akan muncul konfirmasi. Yang keempat, yaitu task conformance. Tingkatan di mana sistem pelayan mendukung semua task yang user ingin lakukan, dan dengan cara yang user ketahui. Prinsip yang terkait adalah task completance, task adequacy. Contohnya seperti pada gambar, yaitu jika kita ingin mendaftar sebagai pembeli ataupun penjual. Lalu selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Pasar digital UMKM atau yang disingkat PADI UMKM adalah sebuah platform hasil besutan Telkom Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Platform ini dibentuk untuk mempertemukan BUMN dan UMKM dengan harapan dapat mengoptimalkan, mempercepat, serta mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM. Selain itu, PADI UMKM juga menjadi salah satu tempat di mana UMKM bisa memperluas akses pasar serta kemudahan dalam mendapatkan akses pembiayaan. Saat ini, pasar digital UMKM dikelola oleh PT Metranet yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian dan kuesioner. Yang pertama, metodologi penelitian. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori. Yang kedua, skala Likert. Skala Likert merupakan skala respon psikometri pada penelitian yang digunakan dalam kuesioner dan dipakai untuk mengukur pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Biasanya pertanyaan yang dipakai untuk penelitian disebut variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik. Responden diminta untuk menunjukkan tingkat kesepakatan melalui pernyataan yang diberikan dengan cara skala ordinal. Tahapannya yaitu sebagai berikut. 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, 1 sangat kurang. Selanjutnya yang ketiga adalah flowchart. Pertama yaitu halaman login. Setelah kita membuka website PADI UMKM, kita beralih ke halaman login agar bisa melakukan pembelian. Yang kedua yaitu halaman beranda. Setelah login kita bisa melihat produk yang ingin kita beli berdasarkan kategori. Yang ketiga selanjutnya yaitu halaman produk. Di halaman produk kita bisa melihat deskripsi dari produk yang akan kita beli. Setelah halaman produk yaitu halaman keranjang. Setelah kita menentukan produk, kita akan menambahkannya ke keranjang
dan memilih apa yang akan kita beli. Yang kelima yaitu halaman transaksi. Tahapan terakhir yaitu jika ingin melakukan proses pembayaran dan melihat total harga yang ingin kita beli. Setelah memilih itu semua, kita bisa membayar dan proses transaksi telah dilakukan. Pertanyaan kuesioner. 1. Learnability. Predictability mendukung user untuk menentukan efek dari future action berdasarkan catatan atau sejarah interaksi sebelumnya. Pertanyaan pertama, apa pendapat Anda tentang desain antarmuka di website Padi UMKM? Pertanyaan kedua, apakah ikon Padi UMKM memudahkan user untuk kembali ke tampilan beranda? Pertanyaan ketiga, apakah tampilan ikon slide dapat berjalan dengan baik dan memudahkan user? Pertanyaan keempat, bagaimana menurut Anda tampilan ikon pesan yang dapat menampilkan beberapa pilihan menu seperti chat pusat, bantuan, komplain tiket, saya? Pertanyaan kelima, apakah tampilan menu pencarian pada website Padi UMKM mudah dipahami? 2. Sintesis ability. Pengetahuan dan pengalaman user dalam domain berbasis komputer dan dunia nyata lainnya dapat diterapkan ketika berinteraksi dengan sistem yang baru. Pertanyaan pertama, apakah di website Padi UMKM sudah nyaman digunakan dari segi fitur dan juga ikon yang tersedia seperti aplikasi website, belanja online yang pernah Anda gunakan sebelumnya? Pertanyaan kedua, apakah fitur chat yang ada di website Padi UMKM sudah memenuhi kriteria Anda sebagai fitur chat yang nyaman digunakan? Pertanyaan ketiga, saat Anda baru pertama kali membuka website, akan muncul tampilan untuk login. Bagaimana tanggapan Anda tentang tampilan halaman loginnya? Apakah mudah dipahami? Pertanyaan keempat, menurut Anda, berapa nilai kemudahan pada fungsi search bar gambar di atas saat Anda menggunakan untuk mengetahui proses selanjutnya? Pertanyaan kelima, berapa menurut Anda nilai kemudahan pada fungsi dari bagian yang dilingkari hitam? Harga rendah ke tinggi, harga tinggi ke rendah. Ketiga, familiarity. Pengetahuan dan pengalaman user dalam domain berbasis komputer dan dunia nyata lainnya dapat diterapkan ketika berinteraksi dengan sistem yang baru. Pertanyaan pertama, apakah ikon fitur search memiliki kemiripan seperti website pada umumnya? Pertanyaan kedua, seberapa familiarkah Anda pada ikon troli di website Padi UMKM? Pertanyaan ketiga, apakah Anda familiar dengan ikon bantuan yang ada dalam kotak hitam tersebut? Pertanyaan keempat, seberapa familiar Anda dengan logo pembayaran yang ada di dalam kotak hitam tersebut? Pertanyaan kelima, apakah Anda familiar dengan ikon-ikon yang terdapat pada kolom berwarna hitam tersebut? Keempat, generalizability mendukung user untuk menambah pengetahuan dari interaksi spesifik di dalam dan di luar aplikasi situasi yang mirip. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda tentang beberapa sampel foto, barang atau macam-macam barang yang dijual di web kami? Pertanyaan kedua, apakah Anda mudah ketika menggunakan fitur kuantitas menambah atau mengurangi barang ketika Anda ingin men-check out barang di web kami? Pertanyaan ketiga, bagaimana menurut Anda kemudahan fitur promo pada web kami saat Anda ingin mencari barang yang diskon? Pertanyaan keempat, apakah fitur kategori di atas memudahkan Anda ketika Anda ingin mencari barang yang diinginkan berdasarkan kategori? Pertanyaan kelima, apakah menurut Anda fitur rekomendasi untukmu memudahkan user untuk mencari barang yang diperlukan oleh user? Kelima, konsistensi. Kemiripan dalam perilaku input atau output yang muncul dari situasi atau tugas objektif yang sama. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda tampilan pengaturan akun? Apakah mudah dimengerti jika ingin melakukan setting? Pertanyaan kedua, apakah iklan yang ada pada web Padi UMKM mengganggu Anda ketika sedang berbelanja atau mencari barang di web? Pertanyaan ketiga, apakah fitur keranjang dapat membantu Anda untuk melihat barang-barang yang telah Anda masukkan ke keranjang? Pertanyaan keempat, apakah fitur kategori di web Padi UMKM sudah sesuai dengan yang Anda pilih untuk mencari barang dengan mudah?
Pertanyaan kelima, apakah promo yang terdapat pada web Padi UMKM membantu Anda untuk mengetahui barang mana yang sedang ada promo? Selanjutnya kita masuk di prinsip flexibility. Yang pertama, dialog inisiatif, yaitu pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah kontak dialog. Contohnya dalam kotak dialog penyimpanan dokumen. Terdapat tombol untuk meneruskan proses dan sekaligus membatalkan. Pertanyaan pertama, apa pendapat Anda tentang input pencarian? Apakah ini memudahkan Anda untuk mencari produk? Pertanyaan kedua, apakah mudah bagi Anda untuk menambahkan produk ke keranjang belanja? Pertanyaan ketiga, apakah fitur penghapusan keranjang mudah dipahami oleh pengguna? Pertanyaan keempat, apa pendapat Anda tentang fitur bantuan yang berupa chat langsung ke pemilik website? Pertanyaan kelima, apakah dialog saat mengubah data sudah sangat baik? Yang kedua, multithreading, yaitu pengguna memungkinkan untuk melakukan lebih dari suatu tugas pada waktu yang bersamaan. Pertanyaan pertama, seberapa mudah bagi Anda untuk membeli lebih dari satu produk? Pertanyaan kedua, seberapa mudah Anda menggunakan voucher di website Padi UMKM? Pertanyaan ketiga, apa pendapat Anda tentang fitur pilihan menu pembayaran, daftar transaksi, dan alamat pengiriman pada situs Padi UMKM? Pertanyaan keempat, bagaimana menurut Anda tentang fitur bestseller yang disediakan oleh Padi UMKM? Pertanyaan kelima, apa pendapat Anda tentang fitur metode pengiriman yang disediakan oleh Padi UMKM? Yang ketiga, task migrability, kemampuan untuk melakukan migrasi baik berupa data ataupun hasil proses ke aplikasi lain. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda dengan adanya pilihan lain saat melakukan pembayaran ke aplikasi Padi UMKM? Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda tentang fitur share yang disediakan oleh website Padi UMKM? Apakah memudahkan Anda berbagi informasi ke aplikasi lain? Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang fitur keranjang pada website Padi UMKM? Pertanyaan keempat, bagaimana menurut Anda tentang fitur untuk mengakses dua aplikasi? Pertanyaan kelima, bagaimana menurut Anda seberapa mudah Anda terhadap fitur mengikuti kami di website Padi UMKM? Keempat, substitutivity, memungkinkan nilai-nilai values ekuivalen antara input dan output yang masing-masing secara bebas dapat disubstitusi. Prinsip yang terkait adalah representasi perkalian, kesamaan kesempatan. Pertanyaan pertama, seberapa mudahkah Anda dalam pencarian barang dengan adanya fitur harga termurah termahal yang telah disediakan oleh Padi UMKM? Pertanyaan kedua, apakah fitur pemilihan kategori mempermudah Anda jika ingin melakukan pembelian? Pertanyaan ketiga, seberapa mudahkah Anda dalam memfilter pencarian produk di dalam website Padi UMKM dengan adanya fitur pemilihan produk? Pertanyaan keempat, menurut Anda apakah fitur pemilihan kategori pada website Padi UMKM memudahkan Anda jika ingin melakukan pembelian? Pertanyaan kelima, seberapa mudah Anda daftar akun sebagai pembeli atau penjual pada website Padi UMKM? Yang kelima, customizability, kemampuan user interface untuk dimodifikasi oleh user atau sistem. Prinsip yang terkait adalah adaptivitas, adaptabilitas. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang fitur tambah alamat yang dapat mengubah dengan mudah alamat Anda dalam website Padi UMKM? Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda tentang fitur keranjang yang ada pada web Padi UMKM sehingga Anda dapat check out barang atau item yang Anda inginkan? Pertanyaan ketiga, dengan adanya fitur keamanan untuk mengubah password, menurut Anda apakah mudah untuk mengatur kata sandi baru? Pertanyaan keempat, bagaimana menurut Anda sebagai pelanggan dengan adanya informasi produk? Pertanyaan kelima, bagaimana menurut Anda tentang fitur inputan harga terendah dan harga tertinggi? Selanjutnya pertanyaan robustness. Yang pertama, observability, di mana pengguna dapat menentukan keadaan internal sistem dari apa yang dimengerti oleh pengguna tersebut dengan apa yang terkait. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda tentang sistem search pada website Padi UMKM? Pertanyaan kedua, bagaimana menurut Anda tentang fitur untuk mengakses dua aplikasi secara bersamaan pada website Padi UMKM? Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang iklan promo pada website Padi UMKM? Pertanyaan keempat, bagaimana pendapat Anda tentang fitur mengakses lokasi pada website Padi UMKM?
Selanjutnya pertanyaan kelima, apakah menurut Anda fitur lihat semua produk berguna untuk user? Yang kedua, recoverability, di mana pengguna dapat menentukan keadaan internal sistem dari apa yang dimengerti oleh pengguna tersebut. Prinsip ini merupakan kemampuan untuk mengambil tindakan korektif terhadap kesalahan yang terjadi, atau kemampuan untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi dengan melakukan backward pemulihan. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda tentang perbaikan sistem saat salah mengisi email atau kata sandi pada website Padi UMKM? Pertanyaan kedua, bagaimana menurut Anda tentang fitur lupa kata sandi pada website Padi UMKM? Pertanyaan ketiga, apa pendapat Anda tentang perbaikan sistem saat salah mengisi format email dan nomor telepon saat melakukan pendaftaran pada website Padi UMKM? Pertanyaan keempat, saat ingin membeli produk tetapi belum mengisi alamat tujuan, maka akan ada peringatan. Apakah prinsip recoverability sudah berjalan dengan baik? Pertanyaan kelima, apakah fitur wajib mengisi virtual account saat melakukan transaksi pembelian sudah berjalan dengan baik? Yang ketiga, responsiveness. Prinsip ini merupakan bagaimana user mengetahui laju komunikasi melalui sistem, di mana responsif terhadap waktu sangatlah berpengaruh karena waktu sistem untuk menanggapi dalam beberapa cara untuk pengguna tindakan. Di sini, tiap persepsi pengguna tidak selalu benar. Karena itu, konsistensi sangatlah penting, yang dimana bagi user sangat efektif dalam mencari suatu hal dengan sangat singkat. Pertanyaan pertama, apakah menurut Anda fitur di atas sudah responsif saat setelah mendaftar? Pertanyaan kedua, apakah pendapat Anda tentang loading pada website Padi UMKM sudah berjalan dengan baik? Pertanyaan ketiga, apakah fitur butuh bantuan sudah sangat responsif dalam membantu user? Pertanyaan keempat, apakah informasi keuntungan bergabung dengan Padi UMKM sudah sangat responsif? Pertanyaan kelima, apakah sistem kategori sudah sangat memuaskan bagi user? Yang keempat, task conformance. Prinsip ini merupakan tingkatan di mana sistem pelayanan mendukung semua task yang diinginkan oleh user dengan cara yang diketahui oleh user tersebut. Seperti tugas kelengkapan, di mana sistem dapat melakukan tugas user yang dibutuhkan user, dan tugas kecukupan, di mana pengguna dapat melakukan tugas dengan baik melalui sistem. Pertanyaan pertama, seberapa mudahkah user mengetahui informasi produk? Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah fitur chat langsung dapat memudahkan user untuk menghubungi customer service Padi UMKM? Pertanyaan ketiga, apakah Anda puas dengan adanya fitur sign in atau login pada website Padi UMKM? Pertanyaan keempat, apakah alamat email customer service Padi UMKM dapat membantu user? Pertanyaan kelima, apakah fitur bandingan produk cukup membantu user dalam memilih preferensi produk? Berikutnya kita masuk ke bab 4, analisis dan hasil perhitungan. Yang pertama, pertanyaan dasar kuesioner. Pertanyaan ini berisi tentang grafik jawaban dari koresponden yang dibuat di Google Form. Pertanyaan pertama, apakah Anda pernah mengunjungi situs Padi UMKM? Dari 81 responden, 76,5% menjawab tidak pernah, 23,5% menjawab pernah. Pertanyaan kedua, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi Padi UMKM? Dari 81 responden, 90,1% menjawab tidak pernah, 8,6% menjawab pernah, dan 1,2% menjawab tidak mau. Pertanyaan ketiga, kalau belum pernah, apa alasan Anda? 86,4% menjawab tidak pernah mengetahui, 9,9% menjawab tidak tertarik, konten tidak sesuai dengan kebutuhan 2,5%, dan 1,2% website sangat buruk dan saya tidak suka. Pertanyaan keempat, apakah Anda mau melanjutkan survei ini guna membantu kami agar dapat melakukan evaluasi tampilan sistem untuk keperluan penelitian? 85,2% menjawab tertarik, 7,4% menjawab sangat antusias, 4,9% menjawab tidak ada waktu, dan 2,5% menjawab tidak tertarik. Pertanyaan kelima, bagaimana menurut Anda tentang pertanyaan survei dari kami guna mengetahui penilaian Anda terhadap tampilan website Padi UMKM guna penelitian pengembangan user interface design dan usability system? 51,9% menjawab baik, 43,2% menjawab sangat informatif, dan 4,9% menjawab cukup membingungkan. Learnability, penentuan skor jawaban. Tabel skala jawaban learnability. Skala jawaban sangat baik. Nilainya 5. Baik 4, cukup 3, kurang 2, sangat kurang 1.
Skor ideal. Pada learnability memiliki jumlah responden yang setara pada 70 pertanyaan, yaitu 81 responden. Tabel perhitungan soal learnability. Responden 81. Jadi 5 kali 81 sama dengan 405, skala sangat baik. 4 kali 81 sama dengan 324, skala baik. 3 kali 81 sama dengan 243, skala cukup. 2 kali 81 sama dengan 162, skala kurang. 1 kali 81 sama dengan 81, skala sangat kurang. Berikut adalah rating scale. Rank table learnability. Nilai jawaban 325 sampai 405, skala sangat baik. 244 sampai 324, skala baik. 163 sampai 243, skala cukup. 82 sampai 162, skala kurang. 0 sampai 81, skala sangat kurang. Soal nomor 1 hasilnya 323. Soal nomor 2 hasilnya 333. Soal nomor 3 hasilnya 334. Soal nomor 4 hasilnya 337. Soal nomor 5 hasilnya 329. Soal nomor 6 hasilnya 336. Soal nomor 7 hasilnya 319. Soal nomor 8 hasilnya 341. Soal nomor 9 hasilnya 329. Soal nomor 10 hasilnya 340. Nomor 11 hasilnya 347. Nomor 12 hasilnya 330. Nomor 13 hasilnya 320. Nomor 14 hasilnya 324. Nomor 15 hasilnya 319. Nomor 16 hasilnya 336. Nomor 17 hasilnya 341. Nomor 18 hasilnya 344. Nomor 19 hasilnya 324. Nomor 20 hasilnya 340. Nomor 21 hasilnya 335. Nomor 22 hasilnya 319. Nomor 23 hasilnya 340. Nomor 24 hasilnya 335. Nomor 25 hasilnya 326. Sekarang kita masuk di flexibility. Yang pertama, penentuan skor jawaban. Tabel skala jawaban flexibility. Skala jawaban sangat baik bernilai 5, baik 4, cukup 3, kurang 2, sangat kurang 1. Yang kedua, skor ideal. Pada flexibility memiliki jumlah responden yang setara pada 70 pertanyaan, yaitu 81 responden. Tabel perhitungan soal flexibility. Respondennya 81. Rumusnya nilai dikali responden. Jadi 5 dikali 81 sama dengan 405, skalanya sangat baik. 4 dikali 81 sama dengan 324, baik. 3 dikali 81 sama dengan 243, cukup. 2 dikali 81 sama dengan 162, kurang. 1 dikali 81 sama dengan 81, sangat kurang. Berikut adalah rating skalanya. Selanjutnya range table flexibility. Nilai jawaban 325 sampai dengan 405, skalanya sangat baik. 244 sampai dengan 324, skalanya baik. 163 sampai dengan 243, cukup. 82 sampai dengan 162, kurang. 0 sampai 81, sangat kurang. Pertanyaan nomor 1 hasilnya 347. Nomor 2 hasilnya 338. Nomor 3 hasilnya 339. Nomor 4 hasilnya 331. Nomor 5 hasilnya 337. Nomor 6 hasilnya 345. Nomor 7 hasilnya 329. Nomor 8 hasilnya 332. Nomor 9 hasilnya 338. Dan nomor 10 hasilnya 336. Pertanyaan nomor 11 hasilnya 335. Pertanyaan nomor 12 hasilnya 337. Pertanyaan nomor 13 hasilnya 342. Pertanyaan 14 hasilnya 332. Pertanyaan 15 hasilnya 340. Pertanyaan 16 hasilnya 338. Pertanyaan 17 hasilnya 332. Pertanyaan 18 hasilnya 335. Pertanyaan 19 hasilnya 337. Pertanyaan 20 hasilnya 336.
Pertanyaan 21 hasilnya 334. Pertanyaan 22 hasilnya 339. Pertanyaan 23 hasilnya 339. Pertanyaan 24 hasilnya 338. Pertanyaan 25 hasilnya 342. Berikutnya, robustness. Untuk penentuan skor jawaban, kita melihat tabel skala jawaban robustness. Skala jawaban sangat baik, nilainya 5, baik nilainya 4, cukup nilainya 3, kurang nilainya 2, sangat kurang nilainya 1. Berikutnya, skor ideal. Pada robustness, memiliki jumlah responden yang setara pada 70 pertanyaan, yaitu 81 responden. Tabel perhitungan soal robustness. Dengan responden 81, rumusnya yaitu nilai dikali responden. Jadi 5 dikali 81 sama dengan 405 dengan skala sangat baik. 4 dikali 81 sama dengan 324, baik. 3 dikali 81 sama dengan 243, cukup. 2 dikali 81 sama dengan 162, kurang. 1 dikali 81 sama dengan 81, sangat kurang. Dan berikut adalah gambar dari rating scale-nya. Selanjutnya, range table. Range table robustness. Nilai jawaban 325 sampai 405, skalanya sangat baik. 244 sampai 324, baik. 163 sampai 243, cukup. 82 sampai 162, kurang. 0 sampai 81, sangat kurang. Untuk pertanyaan nomor 1, dari 81 responden, hasilnya 339. Pertanyaan nomor 2, hasilnya 337. Nomor 3, 335. Pertanyaan nomor 4, 328. Nomor 5, hasilnya 340. Nomor 6, hasilnya 337. Nomor 7, hasilnya 339. Nomor 8, hasilnya 334. Nomor 9, hasilnya 341. Nomor 10, hasilnya 339. Nomor 11, hasilnya 342. Nomor 12, hasilnya 325. Nomor 13, hasilnya 336. Nomor 14, hasilnya 337. Nomor 15, 336. Nomor 16, 336. Nomor 17, 336. Nomor 18, 341. Nomor 19, 341. Dan yang terakhir nomor 20, 342. Berikut adalah tabel rata-rata. Rata-rata pertanyaan learnability, yaitu jumlah seluruh nilai ideal dibagi banyak soal, maka rata-ratanya yaitu 332,04. Berikut rata-rata pertanyaan flexibility, yaitu jumlah seluruh nilai ideal dibagi banyak soal, maka rata-ratanya yaitu 337,12. Rata-rata robustness, yaitu jumlah seluruh nilai ideal dibagi banyak soal, maka didapatkan rata-ratanya yaitu 337,05. Selanjutnya, presentase. Menunjukkan presentase dari hasil akhir setiap soal setelah dilakukan perhitungan. Berikut presentasenya. Learnability. Soal nomor 1, responden 81. 323 dibagi 405 dikali 100 sama dengan 79,75%. Soal nomor 2, hasilnya 82,22%. Soal nomor 3, hasilnya 82,46%. Soal nomor 4, hasilnya 83,2%. Soal nomor 5, hasilnya 81,23%. Soal nomor 6, hasilnya 82,96%. Soal nomor 7, hasilnya 78,76%. Soal nomor 8, hasilnya 84,19%. Soal nomor 9, hasilnya 81,23%. Soal nomor 10, hasilnya 83,95%. Soal nomor 11, hasilnya 85,67%. Soal nomor 12, hasilnya 81,48%. Nomor 13, hasilnya 79,01%. Nomor 14, hasilnya 80%. Nomor 15, hasilnya 78,76%. Nomor 16, hasilnya 82,96%. Nomor 17, hasilnya 84,19%. Nomor 18, hasilnya 84,93%. Nomor 19, hasilnya 80%. Nomor 20, hasilnya 83,95%. Nomor 21, hasilnya 82,71%. Nomor 22, hasilnya 78,76%. Nomor 23, hasilnya 83,95%. Nomor 24, hasilnya 82,71%.
nomor 25 hasilnya 80,49%. Berikutnya flexibility. Nomor 1. Responden 81 347 dibagi 405 dikali 100 sama dengan 85,67%. Nomor 2 hasilnya 83,45%. Nomor 3 hasilnya 83,70%. Nomor 4 hasilnya 81,72%. Nomor 5 hasilnya 83,20%. Nomor 6 hasilnya 85,18%. Nomor 7 hasilnya 80,49%. Nomor 8 hasilnya 81,97%. Nomor 9 hasilnya 83,45%. Nomor 10 hasilnya 82,96%. Nomor 11 hasilnya 82,71%. Nomor 12 hasilnya 83,20%. Nomor 13 hasilnya 84,44%. Nomor 14 hasilnya 81,97%. Nomor 15 hasilnya 83,95%. Nomor 16 hasilnya 83,45%. Nomor 17 hasilnya 81,97%. Nomor 18 hasilnya 82,71%. Nomor 19 hasilnya 83,20%. Nomor 20 hasilnya 82,96%. Nomor 21 hasilnya 82,46%. Nomor 22 hasilnya 83,70%. Nomor 23 hasilnya 83,70%. Nomor 24 hasilnya 83,45%. Nomor 25 hasilnya 84,44%. Selanjutnya robustness. Respondennya yaitu 81. Cara menghitungnya 339 dibagi 405 dikali 100 hasilnya 83,70%. Nomor 2 hasilnya 83,20%. Nomor 3 hasilnya 82,71%. Nomor 4 hasilnya 80,98%. Nomor 5 hasilnya 83,95%. Nomor 6 hasilnya 83,20%. Nomor 7 hasilnya 83,70%. Nomor 8 hasilnya 82,46%. Nomor 9 hasilnya 84,19%. Nomor 10 hasilnya 83,70%. Nomor 11 hasilnya 84,44%. Nomor 12 hasilnya 80,24%. Nomor 13 hasilnya 82,96%. Nomor 14 hasilnya 83,20%. Nomor 15 hasilnya 82,96%. Nomor 16 hasilnya 82,96%. 17 hasilnya 82,96%. Nomor 18 hasilnya 84,19%. 19 hasilnya 84,19%. Nomor 20 hasilnya 84,44%. Selanjutnya, hasil perhitungan keseluruhan. Hasil nilai learnability. Rata-rata nilai ideal 332,04. Rata-rata persentase 83,01%. Hasil perhitungan flexibility. Rata-rata nilai ideal adalah 337,12. Rata-rata persentasenya adalah 84,25%. Hasil perhitungan robustness. Rata-rata nilai ideal yaitu 337,05. Rata-rata persentase 67,41%. Jadi, jumlah rata-rata semua nilai dari learnability, flexibility, robustness yaitu 335,40. Di rating scale score 335,40 yaitu 325 sampai 405 yang skalanya sangat baik dan jumlah rata-rata semua persentasenya 78,22%. Selanjutnya yang terakhir kita memasuki ke bab 5 yaitu penutup. Kesimpulannya adalah UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan karena berkontribusi besar pertumbuhan ekonomi. Jenis-jenis UMKM usaha kuliner yang bergerak dalam bidang kuliner seperti menjual makanan maupun bahan baku pembuatan makanan. Usaha fashion adalah yang bergerak di bidang fashion, melingkupi penjualan dan pembuatan pakaian, alas kaki, topi, hingga aksesoris. UMKM bidang usaha agribisnis meliputi penjualan dan produksi pertanian, serta perkebunan seperti pupuk, hasil tani, hasil kebun, dan bibit tanaman. Padi UMKM, salah satu toko online yang perlu dicontoh dalam banyak hal dan tentu saja masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu kita perhatikan di saat kita ingin membangun sebuah situs toko online.
Namun, di luar itu semua, yang lebih penting adalah pemanfaatan kepercayaan pembeli yang datang kepada kita sebagai penjual. Karena sebagus apapun situsnya, bila pelayanan Anda dalam menindaklanjuti pembelian dan mungkin dalam menanggapi keluhan pembeli di kemudian hari kurang memuaskan. Saran, perlu adanya analisis pengukuran usability interface lebih lanjut akan upaya peningkatan dalam berbisnis terhadap masyarakat sebagai salah satu cara memaksimalkan potensi dalam belanja online agar memudahkan masyarakat pada umumnya untuk memenuhi daripada kebutuhan pribadinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga hasil penelitian kami bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.